Apa sih perbedaan binatang dan tumbuhan sehingga segitunya kita harus mengetahui pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan. Yang jelas nampak adalah kalau tumbuhan itu tidak punya budi pekerti sebetulnya. Sehingga ketika kita mau makan tumbuhan, budi pekerti kita itu tidak akan terpengaruhi oleh gennya tumbuh-tumbuhan. Ini ini masalah bismillah tolong kelanjutannya yang kemarin itu dipertegas lagi lah Yang masalah penerapannya di kehidupan sehari-hari itu kan? Iya benar. Itu kan implementasinya untuk bisa memiliki bismillah yang ada kaitannya dengan hewan sudah paham apa belum? Karena harus mengetahui setiap sifat yang dibawa oleh gen masing-masing hewan. Nah, sedikit saya ulangi lagi lah bahwa kita itu harus teliti di dalam memilih makanan yang khususnya dari hewan terlebih dahulu. Bukan tidak boleh, tapi setidaknya dikurangi agar implementasi daripada bismillah itu sedikit demi sedikit bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misal kayak sifatnya ayam, kayak yang sudah saya sampaikan, kemudian sifatnya kambing, sifatnya kerbau, sifatnya sapi, dan segala macamnya. Makanya kadang-kadang saya secara pribadi itu prihatin lah. Prihatinnya kenapa? Banyak di masyarakat kita ini, banyak yang gampang diprovokasi. Artinya apa? Artinya mereka itu sudah terkontaminasi oleh sifat yang dimiliki hewan. Hewan dari mana? Kayak dari sapi yang gampang dicocok hidung. Kalau udah dicocok hidung, digeret ke sana kemari, dia nurut. Ngikut aja ya? Ya ngikut aja. Makanya gampang sekali secara umum masyarakat kita itu diadu domba, kemudian gampang difitnah dan segala macam. Nah, itu sebetulnya kan bukan sifat manusia sebetulnya. Jadi manusianya tertular atau terkontaminasi oleh binatang yang mereka makan. Ya mudah-mudahan lah yang hadir ini nanti sedikit demi sedikit karena paham, sedikit demi sedikit pula sudah meninggalkan, mengamalkannya, minimal mengurangi itu tadi. Nah sebetulnya ada yang berkaitan dengan binatang ini ada yang mungkin masih membuat rancu di dalam menggolongkannya. Nah, apa itu? Nah itu susu dan yang kita kadang ragu untuk menggolongkan susu dan telur. Ya telur itu bagaimana telur itu masuk kategori hewan apa tidak? Dan begitu juga dengan yang namanya susu. Susu itu termasuk kategori hewan atau tidak? Nah kalau telur itu sudah masuk dalam kategori binatang karena dia bakal binatang. Jadinya kan ayam, entah telur apa aja kan nggak hanya ayam saja yang bertelur. Telur penyu. Nah ya itu masuk ke dalam golongannya binatang. Jadi itu juga perlu kita hindari. Nah kemudian kalau susu, nah susu ini tidak menjadi bakal binatang. Susu kan tidak bisa menjadi bakal binatang atau nggak bisa menjadi binatang kayak telur. Nah, jadi ini masih diperbolehkan meskipun secara umum susu itu bermuatan negatif. Lah soal muatan-muatan yang kita makan ini itu juga bisa kita harus tahu. Karena masing-masing makanan, jenis makanan itu ada muatannya. Makanya di dalam satu kehidupan, ini dasarnya ya, di dalam suatu kehidupan, entah itu hewan, entah itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, pasti di dalam dirinya masing-masing itu pasti ada muatan positif dan negatif. Nah, seperti yang sudah Romo itu sampaikan yang sudah bahwa sebuah kehidupan itu bisa terjadi bila mana positif dan negatif harus dipadukan. Jadi terus apa bedanya
makanan yang terpendam dalam perut bumi yang tidak jauh jaraknya dari permukaan bumi dan yang tinggi sekalian. Nah, ini perbedaannya adalah di muatannya, yang dominan itu muatan apa. Makanya ini harus kita mengetahuinya, sehingga ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang mengarah ke soal makanan, kita tahu mana yang lebih baik kita makan. Nah, sebetulnya sampai segitunya juga implementasi daripada Bismillahirrahmanirrahim itu kayak begitu. Nah, contohnya begini, ini contoh. Contohnya sama-sama, misalkan sama-sama karbohidrat ya. Ya. Karbohidrat itu yang terdapat di ketela itu akan berbeda dengan karbohidrat yang ada di nangka atau di durian. Padahal sama-sama karbohidratnya. Itu akan bisa berbeda. Yang berbeda apa? Apanya? Karbohidratnya sama, tapi muatannya yang berbeda. Muatannya yang berbeda ya. Kalau karbohidrat yang terdapat di ketela, yang notaben dia tertanam atau ada di dalam perut bumi, dia lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, beda dengan yang buah-buah yang jauh dari permukaan bumi. Nah, dia akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Nah, ini perlu kita tahu. Lah, efek yang ditimbulkan oleh makanan-makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sebetulnya sangat berpengaruh di dalam tubuh manusia. Nah, khususnya organ tubuh yang sensitif atau yang sangat penting di dalam diri kita ini. Misalkan begini, misalkan kalau kita terlalu sering makan ketela. Nah, karena ketela itu berbuahnya ada di dalam tanah. Nah, secara otomatis ketela itu lebih banyak muatan negatifnya daripada positifnya. Nah, kalau kita terus-terusan memakan ketela, maka muatan negatif yang berlebih di dalam ketela ini, dia kalau kita konsumsi akan mengikat saraf otak kepala sehingga tidak bisa berpikir dengan baik. Makanya ada istilah kalau sering makan ketela jadi utek gedruk atau utek gedruk, bodoh atau dungu dan segala macamnya. Nah, ini efek dari apa yang kita makan sehari-hari. Nah, ketika kita sering makan ketela, ini mengganggu Rahman Rahim kita apa tidak? Jelas sangat amat mengganggu atau mempengaruhi. Karena apa? Wong seharusnya kita bisa memakan yang lebih positif sehingga tidak mengganggu otak kita, tapi kita memaksakan diri untuk memakan yang negatif ini, berarti kita kan nggak sayang membiarkan otak kita menjadi tetap bodoh. Nah, akhirnya kan begitu, berarti kita kan nggak sayang kita kasih makanan yang lebih banyak negatifnya itu. Jadi sebetulnya Rahman Rahim itu luas sekali kalau dikaitkan dengan praktek kita sehari-hari. Nah, beda lagi dengan makanan-makanan yang positifnya tinggi, kayak buah-buahan yang ada di tinggi ketinggian permukaan tanahnya dengan buah yang akan kita makan itu lumayan tinggi, itu lebih tinggi akan lebih positif, kayak nangka, durian dan segala macamnya. Itu pun jika kita sudah mengetahui tentang ketinggian dan kedalaman dibandingkan dengan permukaan bumi, itu akan ada pembahasan yang lain lagi, karena buah itu ada yang berkayu dan ada yang tidak. Ya kan kayak kangkung, sayur-sayuran, dia kan nggak berkayu. Nggak berkayu, merambat dia. Ya, merambat, terus bayam. Nah, ini kan nggak berkayu, punya batang tapi tidak berkayu. Nah, itu lebih banyak muatan negatifnya. Makanya kalau tanya sama ahli gizi, nah ini tanya ahli gizi, yang namanya kangkung dan bayam itu pasti mengandungi zat besi, ya kan? Kaya dengan zat besi. Nah, padahal besi itu negatifnya sangat tinggi. Nah, cobalah kita berpikir, besi itu bila mana besi itu berupa pisau, pedang, celurit atau dan segala macamnya lah. Dari negatifnya si besi yang dipegang seorang manusia itu akan mampu membuat kilap manusianya. Nah, ini contohnya kayak seperti itu. Jadi contoh plus bukti bahwa
makanan-makanan yang terlalu negatif itu sebetulnya tidak baik atau perlu kita kurangi nah, untuk konsumsi kita sehari-hari. Makanya kalau sudah tahu tentang muatan-muatan makanan ini, ya kita harus selektif pada akhirnya. Jangan sampai otak kita itu jadi otak gedruk itu tadi kan. Nah, makanya dikurangi, minimal dikurangi makanan-makanan yang terpendam di dalam perut bumi. Diperbanyak makanan-makanan yang positif. Nah, termasuk makanan-makanan yang tidak berkayu dan menjalar itu lebih banyak negatifnya juga. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, nah ini ciri-cirinya yang sebenarnya kayak apa? Ciri-cirinya yang positifnya tinggi atau negatifnya yang tinggi itu ciri-ciri umumnya kayak apa biar gak keliru di dalam pemilihan makanan. Sebetulnya gampang saja. Kalau yang positifnya tinggi, nah, makanan atau buah itu baunya ada wanginya. Tapi kalau makanan yang dari buah-buahan yang ada bau amisnya, nah itu ada indikasi lebih banyak negatifnya. Nah kemudian lagi buah-buahan yang terasa gurih. Gurih yang berlebihan, nah itu pasti banyak mengandungi negatif. Nah buah-buah yang bermuatan positif itu tidak seberapa gurih. Nah contohnya buah-buahan yang berkayu dan buahnya itu lumayan tinggi dari permukaan bumi, maka itu bisa dibilang atau ciri-cirinya makanan yang muatan negatifnya lebih tinggi daripada positifnya. Ya kayak durian itu positifnya tinggi. Durian itu positifnya tinggi. Makanya durian itu kan wangi. Iya. Nah, yang sering-sering terjadi, ya sering-sering menjadi kejadian yang menghebohkan. Ada kalanya anak-anak muda itu kalau minum minuman keras, itu kadangkala memakai tambulnya atau makanan selingannya itu makan durian. Itu bisa mengakibatkan kepatalan. Kenapa demikian? Nah, karena yang diminum itu alkohol itu muatannya negatif, kemudian yang dimakan durian yang muatannya itu positif, sehingga kalau masuk ke dalam tubuh itu bisa pecah paru-parunya dan jantungnya bisa pecah. Makanya kadang-kadang sampai muntah darah. Mereka kan nggak mengerti. Nah, ini loh yang harus kita ketahui betapa pentingnya soal makan yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Nah kemudian lagi kayak tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu, itu juga lebih banyak negatifnya bila mana. Ya ini bila mana jaraknya dari permukaan bumi itu tidak terlalu tinggi. Ya kayak tadi yang namanya kangkung, kan banyak kayak semangka. Ada lagi yang namanya apa melon itu, terus anggur. Makanya anggur itu kan bisa dibikin minuman keras juga. Dengan proses fermentasi itu negatifnya tinggi. Nah karena yang hal negatif ini membuat diri manusia tidak menjadikan sebuah kebaikan, makanya perlu ditinggalkan atau minimal dikurangi. Sebetulnya kan begitu. Nah, makanya di dalam pemilihan makanan ini sekali lagi harus benar-benar selektif. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu khususnya yang ada urusannya dengan makan. Nah ini justru kita tidak menyayangi diri kita. Karena yang sebenarnya itu yang membuat kita itu tidak nyaman atau bahkan sampai sakit parah itu kan karena kecerobohan di dalam pola makan kita sebetulnya. Nah ini yang perlu betul-betul dipikirkan. Jadi soal makanan saja jika kita itu ceroboh dan tidak mengetahui muatan-muatan makanan yang kita akan makan, jadinya bisa fatal. Fatal bagi tubuh, Iya, itu sangat berpengaruh di dalam diri manusia. Ya coba yang namanya ketela aja loh. Dia kalau sering-sering kita makan akan mengikat negatifnya itu akan mengikat saraf-saraf otak yang kita miliki, jadinya bodoh. Nah makanya sampai
Indonesia ini dijajah Belanda sampai 350 tahun itu karena apa sih? Ya sebetulnya kan sepele aja. Karena terlalu banyak makan ketela masyarakat pribumi Indonesia itu. Mereka bodoh, jadinya gampang diadu domba oleh Belanda sehingga sampai 350 tahun dijajah oleh mereka. Nah, begitu pentingnya soal makan. Makanya kita harus benar-benar tahu ilmunya tentang makanan juga, karena ini secara langsung setiap hari kita butuhkan dan kita jumpai. Iya kan? Pengaruhnya besar. Ini pada masih berbincang masalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba kayak begitu. Jadi makan berlebihan pun kita juga nggak diperbolehkan kalau memang benar-benar kita ingin melaksanakan Rahman Rahim itu. Ya mungkin di sisi lain kita nggak sayang dengan makanan itu karena kita itu kan termasuk makhluk hidup juga. Tapi bila mana berlebihan kita memakannya, kita juga tidak menjadi sayang terhadap diri kita sendiri. Makanya pada akhirnya muncullah masalah baru yang namanya kegemukan. Ya, terlalu gemuk kemudian bisa memunculkan penyakit-penyakit yang macam-macam, yang bermacam-macam karena terlalu cerobohnya kita makan, bisa kena diabetes, kena darah tinggi dan segala macamnya. Itu kan berarti kan kita nggak sayang terhadap diri kita sendiri karena cerobohnya dan karena buasnya makanan itu sendiri. Iya. Padahal nikmatnya makanan cuma sebatas tenggorokan, ya. Nah ya kalau dipikir-pikir kan cuma seperti itu. Sini sudah diproses, sudah tidak karuan juga. Ya kalau sudah makan, wah buasnya luar biasa. Iya. Tanpa disadari, nah ini kemana perginya Rahman Rahim kita? Nah ini memang banyak sekali yang mempertanyakan soal ini sebetulnya itu. Soalnya tumbuhan buah itu kan juga termasuk makhluk hidup. Jadi ya perlu kita sayangi juga. Tapi untuk menyayangi sesuatu yang berkenaan dengan makhluk hidup, di situ akan ada pertimbangan-pertimbangan juga. Nah, permisalan kita memakan makhluk hidup yang berupa tumbuhan, ya kan? Yang berupa tumbuhan. Nah, kalau kita nggak makan, sedang kita membutuhkan makan, akhirnya kita nggak sayang juga terhadap diri kita sendiri jika nggak makan. Makanya disitulah ada pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan apa? Kalau makan secukupnya saja, tidak sampai berlebihan. Nah kemudian lagi ada pembahasan yang lebih mendetail lagi tentang perbedaan hewan dan tumbuhan. Apa sih perbedaan binatang dan tumbuhan sehingga segitunya kita harus mengetahui pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan? Yang jelas nampak adalah kalau tumbuhan itu tidak punya budi pekerti sebetulnya. Sehingga ketika kita mau makan tumbuhan, budi pekerti kita itu tidak akan terpengaruhi oleh gennya tumbuh-tumbuhan. Nggak mempengaruhi budi pekerti lah. Kenapa tumbuhan itu nggak punya budi pekerti? Nah itu contohnya kadang-kadang kayak rumput, kayak tumbuh-tumbuhan yang lain. Dia kalau mau tumbuh, kadang-kadang kan di tempat yang seenaknya tumbuhan itu mau tumbuh. Misal di halaman, padahal manusianya yang punya pekarangan itu kan nggak mengendaki. Karena tumbuhan nggak mengerti tentang budi pekerti, maka ya seenaknya saja dia tumbuh. Kadang-kadang tumbuh di atas genteng. Iya. Ya, kadang-kadang tumbuh di bawah kolong juga. Nah, ini salah satu perbedaan hewan dan tumbuhan. Lah manakala hewan itu masih punya budi pekerti meskipun sedikit. Walaupun tidak punya akal, ya. Ya punya akal tapi sedikit. Sedikit ya. Makanya meskipun dia binatang, dia masih ingat dengan tuannya. Misal kayak anjing itu kan, masih kadang bisa membalas budi baik siapapun yang ngasih makanan, itu masih ada. Kalau binatang, tapi kalau tumbuh-tumbuhan nggak punya budi pekerti, itu nggak punya. Nah, tumbuhan itu sangat erat sekali dengan yang namanya kecerdasan manusia. Malahan
jika manusianya bisa memilih mana makanan yang baik, artinya makanan yang bermuatan positif. Lah, manakala hewan itu tidak mengandungi kecerdasan apapun, artinya yang bisa mempengaruhi kecerdasan manusia. Ya mana ada hewan yang lebih pintar dari manusia, nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Tapi dia mempengaruhi sifat yang dimiliki manusia. Nah, ini harus kita pahami di situ, itu perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Jadi memang kalau hewan itu, katakanlah hewan itu sangat amat dominan, gennya itu akan bisa mengkontaminasi manusianya. Masuk ke dalam ranahnya sifat-sifat negatif yang dimiliki hewan itu akan semakin merangsek masuk di dalam diri manusia, sehingga manusianya tertular sifat binatang itu. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu tidak demikian. Nah, ini hal-hal seperti ini kan di masyarakat kita itu kan belum pernah membincangkan. Iya, tidak pernah. Ya, makanya kadang-kala ada informasi atau promosi kan, ini ada makanan yang bisa mencerdaskan otak. Itu kalau menurut saya pribadi itu sesuatu yang masih boleh diragukan. Karena apa ada sih hewan yang lebih cerdas daripada manusia sehingga organ tubuh hewan itu bisa mempengaruhi kecerdasan otak manusia? Ya mungkin materinya yang sama. Artinya ini materi ini atau unsur ini unsur yang sama seperti yang ada di otak manusia. Tapi informasi itu entah dari mana, informasi itu mengabaikan tentang muatannya. Sama seperti yang saya bincangkan yang di awal tadi. Karbohidrat yang ada di dalam ketela yang dia ada di perut bumi dan karbohidrat yang ada di nangka atau durian itu kan berbeda muatannya meskipun sama-sama karbohidratnya. Nah, khususnya yang barusan saya bilang bahwa kok ada yang namanya vitamin yang untuk otak bisa membuat cerdas otaknya. Ini bagi saya secara pribadi itu masih sangat amat ragu. Karena apa? Apa ada dari organ tubuh binatang itu bisa mencerdaskan manusia? Sedangkan hewan itu tidak ada yang bisa melebihi kecerdasannya manusia. Materinya boleh sama, Iya. tapi karena muatannya berbeda inilah pada akhirnya saya secara pribadi meragukannya. Kenyataannya karbohidrat yang pertama saya bilang tadi itu kalau mempengaruhi otak jadi bodoh, padahal otak juga memerlukan karbohidrat itu kan. Nah, ini detail-detail kayak begini ini sebetulnya khususnya kita sendiri di perbincangan ini kita harus memahaminya dengan baik. Karena erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, makanya kalau sudah mulai memahami, nah itu nggak ada salahnya harus kita praktekkan. Itu akan beda rasa kok. Di dalam tubuh kita itu pengaruhnya sangat tinggi. Gitu loh. Mungkin mana yang mau nanya yang dari sedikit ulasan ini yang mungkin agak sedikit sulit dipahami. Nah, makanya mana yang kira-kira masih belum paham. Makanya juga kalau di rumah sakit itu kan kadang juga dokter berbicara kan, kalau sudah tua makan makanan yang berlemak, berdaging itu kalau bisa dikurangi, kalau bisa jangan gitu. Nah iya, itu artinya sebetulnya kan muatan negatifnya kan harus dikurangi betul. Dianjurkan makan buah-buahan kan begitu. Iya, nah gitu. itu kan untuk menetralisir negatif yang sudah terlanjur menjadi sakit itu memang memerlukan kepositifan. Makanya kadangkala penyembuhan tidak melalui proses medis, tapi kadangkala juga bisa sembuh dari doa-doa. Nah, doa-doa yang bisa memancarkan atau mentransferkan energi positif kepada si penderita sakit ini tadi, itu juga bisa sembuh. Iya. Ya kan kadangkala ini minta tolong Mbah permisalan, saya didoakan biar cepat sembuh. Nah, tanpa disadari oleh si penderita ini,
yang mendoakan ini mentransferkan energi positif sehingga bisa mengalahkan gumpalan negatif yang membuat sakit seseorang itu. Sehingga pada akhirnya juga berangsur-angsur sembuh. Nah, contoh yang di rumah sakit itu. Kenapa kok disuruh menghindarkan, kadang nggak boleh makan nasi, disuruh makan jagung. Jagung. Iya kan? Iya, iya. Nggak boleh dulu atau menghindari dulu sebelum sembuh makan yang berlemak atau makan yang dari binatang. Sebetulnya kan rahasia ini, misteri ini sebetulnya itu. Nah ini, misalkan masyarakat secara global ini tahu tentang rahasia demi rahasia makanan, maka yang namanya rumah sakit itu bisa sepi sebetulnya. Karena kan sudah mengerti, sehingga lebih bisa menjaga kesehatan yang khususnya yang disebabkan oleh makanan-makanan, karena ketidaktahuan tentang kandungan-kandungan makanan itu yang kita konsumsi sehari-hari, yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan sakit. Nah, apalagi biar sekalian tuntas, tidak ada masalah. Ini sebetulnya rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini sebetulnya. Jadi gini jadi kembali ke makanan tadi ya. Saya juga pantas saya baca di Quran juga, di surga nanti itu yang disediain itu buah-buahan aja. Nggak ada yang binatang-binatang gitu kalau orang. Nah, kalau soal surga ini kan sudah beberapa waktu yang lalu sudah saya bincangkan bahwa surga itu sumber dari segala kenikmatan yang dimiliki oleh manusia, khususnya karena kita berbincang tentang kehidupan manusia. Nah, kenapa yang sampean bilang itu ada dalil yang mengatakan bahwa di surga itu enggak ada di sana makanan-makanan yang dari hewan? Memang yang sangat menyegarkan dan sangat menyehatkan itu dari unsur tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebetulnya. Nah, itu sebetulnya kan bisa jadi sampean jadikan acuan atau jadikan referensi bahwa ternyata makanan-makanan yang dari hewan itu tidak ada utamanya sama sekali. Bisa dipakai baru dalam keadaan darurat, atau sudah tidak ada lain lagi untuk menjadi solusi, mungkin ketika sakit atau ketika memerlukan apa yang tidak bisa menggantikan hewan itu, digantikan dengan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Ya, kalau kita jeli loh sebetulnya tafsir-tafsir kitab-kitab suci itu sebetulnya mengarahkan ke tumbuh-tumbuhan semua. Gitu. Jadi ya benar sebetulnya nanti di surga nggak ada makanan-makanan yang makanan yang dari hewan itu nggak ada, disebutkan makanan serba dari tumbuhan, buah-buah yang ranum-ranum, iya kan? Nggak ada kok di surga itu banyak sate kambing yang dihidangkan yang boleh sepuas hati dimakan, kan nggak menyebutkan demikian. Kenapa kok cuma buah? Nah, ini termasuk ada kekritisan, kenapa kok seperti itu? Nah, itu semua sebetulnya sedikit yang saya sampaikan tentang rahasia-rahasia yang dimiliki oleh macam-macam makanan yang ada di alam ini, khususnya yang sering kita jumpai ini. Ini tuh sebetulnya sangat penting sekali kita pahami. Dan apakah pengetahuan ini tidak dimuat di dalam kitab suci? Tidak, sebetulnya dimuat. Jadi kitab suci yang ada sekarang ini, khususnya kitab sucinya orang Islam, Al-Qur'anul Karim, itu sebetulnya kitab yang berlaku untuk di segala zaman. Jadi sampai kapanpun, sampai akhir zaman pun, ini masih kita tetap bisa memakainya. Nah, soal rahasia-rahasia makanan dan rahasia yang lain-lain ini tadi, ini kan sebetulnya kan rahasia yang dimiliki oleh alam semesta ini. Sampai muncul-munculnya daun-daunan yang bisa untuk dijadikan obat kan. Daun ini untuk obat ini, daun itu untuk obat itu. Itu sebetulnya kan termaktub di dalam rahasia alam. Dan sesungguhnya rahasia alam itu kalau kita mau belajar dan kita memahami, itulah sebetulnya yang dimaksud atau yang termaktub di dalam alif
lam mim. Jadi alif lam mim ini loh sedikit yang saya ceritakan itu tadi. Jadi ini termasuk rahasia alam. Berarti bukankah ada di dalam kitab? Ada. Berarti tinggal manusianya aja Nah, mau makanya mengkaji atau tinggal tidak. manusianya aja, jangan terlalu banyak makan ketela. Ya, otaknya biar jalan, nggak jadi otak gedruk. Tuh. Ya mudah-mudahan tentang alif lam mim ini untuk perbincangan ini saya cukupkan di sini dulu ya, mungkin mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan yang lebih detail lagi. Soalnya apa, kalau sudah berbincang masalah alif lam mim, aduh ya ini bisa bermalam-malam, ini nggak habis-habis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi zaman berdua yang kesini juga. Amin. Untuk diri saya sendiri, dan bermanfaat juga kepada siapa saja yang kebetulan melihat dan mendengarkan apa yang kita bincangkan ini tadi. Tidak ada tujuan yang tidak baik, tetap tujuannya yang baik, berbagi pengetahuan dan berbagi pikiran, semoga bermanfaat bagi semuanya.